Selamat siang untuk kita semua, Bapak Ibu hebat. Baik, saya pertama saya mengucapkan banyak terima kasih karena Bapak Ibu sudah meluangkan waktu meringankan rangka kita sama-sama berada di aula SMP Setelita dalam kegiatan CGP saya Ibu Amelita Lusinudonia dalam modul 1 di tempat budaya positif. Pertama-tama kita mengaturkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya sehingga kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Ya. Baik, pada kesempatan ini tidak memperpanjang kata, kita langsung saja tentang budaya positif modul 1 di tempat ini. Kita awali dengan ice breaking. Di sini ice breakingnya ringan-ringan saja. Saya minta kita semua merentangkan tangan. Rentang, boleh duduk ya, santai, lemas, menikmati. Kemudian melepaskan nafas dengan 1 kali lepas nafas. Ha. 2 kali lepas nafas. Ha. Terima kasih. Ya. Oke, baik, kita langsung saja. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan tentang konsep inti dari budaya positif. Di sini ada 6 poin, yaitu disiplin positif dari kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukum dan penghargaan. Ketiga, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Restitusi 5 posisi kontrol dan restitusi segitiga restitusi. Baik, sebelum kita mulai saya minta Ibu Owa dengan Bapak Renol maju ke depan seperti kesepakatan tadi ya. Ini kita membuat kegiatan tentang ayo buka. Ayo buka. Oke, sekarang saya minta Ibu Owa kepalkan tangan. Kemudian silakan Pak Renol menyuruh Ibu Owa membuka kepalan tangan. Bagaimana reaksi dari Ibu Owa? Silakan. Meminta Ibu Owa membuka kepalan tangan Ibu Owa. Silakan berhadapan. Ya. Anda meminta bagaimana meminta dengan merayu, membujuk, menggertak, bahkan memarahi. Sekarang kita mau meminta melihat reaksi dari Ibu Owa. Silakan. Buka kepala tangan. Baik hati. Saya akan memberikan sebuah hadiah yang harus kedua terima. Maka dari itu terimalah hadiah itu. Buka kepala tangannya. Bagaimana Pak Renol? Ibu Owa membuka kepala tangan? Belum. Cobalah dengan cara bagaimana caranya untuk dia bisa membuka kepala tangan. Ganti gaya. Oke, Ibu Owa yang sudah ganti. Saya mencoba untuk beramal Ibu Owa dari segi kehidupan, dari segi perjalanan hidup ke depan. Maka dengan itu Ibu Owa saya minta buka kepala tangan. Karena garis kehidupan itu ada di dalam tangan. Bagaimana Ibu Owa? Baik. Oke. Sekarang saya bertanya kepada Ibu Owa. Oke. Kenapa Ibu tidak membuka kepala tangan? Alasannya karena saya tidak mau diperintah atau dibujuk dengan cara apapun untuk buka, saya tetap tidak mau. Dan saya punya cadar. Terima kasih Ibu Owa. Baik, dari kegiatan ini silakan kembali ke tempat Pak Renol dan Ibu Owa. Dari kegiatan ini kita mengambil kesimpulan bahwa kontrol diri kita adalah yang memberikan peran kontrol sendiri. Ya, pribadi kita yang memberikan kontrol atas diri kita sendiri. Baik, kita langsung ke budaya positif ya. Kita ke slide berikutnya.
disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Ya, mudah-mudahan tidak bosan ya Bapak Ibu. Kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik. Dalam menanam padi, misalnya hanya dapat menuntun tumbuhan padi, memperbaiki posisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk, dan lain sebagainya. Dari uraian tersebut, kita dapat menyimpulkan sekolah ibaratnya sebagai tanah, tempat bercocok tanam, sehingga seorang guru perlu mengusahakan agar sekolah menjadi tempat lingkungan yang menyenangkan, aman, nyaman untuk pertumbuhan, serta menjaga dan melindungi setiap murid dari hal-hal yang kurang bermanfaat atau bahkan mengganggu perkembangan potensi murid. Ya, kemarin kami sudah masuk ke modul 2.1. Di sini sudah berjalan 2 bulan dari modul 1.2 sampai 1.4. Modul awal 1.2, 1.1 itu tentang filosofi KHD Ki Hajar Dewantara. Dia mengibaratkan bahwa kita sebagai pendidik ibaratnya petani atau tukang kebun, di mana dia merawat, menyemai, menyiram, memberi pupuk kepada tanaman. Tugas kita hanya seperti itu, tidak bisa merubah kodrat dari tanaman itu sendiri. Seperti tanaman padi ya tetap padi, tidak bisa merubah dari padi menjadi jagung. Seperti itu. Refleksi diri. Apa pentingnya menciptakan suasana positif? Baik selain yang ditampilkan di papan, ya, apa pentingnya kita menciptakan budaya positif, suasana positif lingkungan sekolah? Ada yang bisa menjawab? Saya minta dengan sangat, mungkin dari Ibu Email bisa. Apa pentingnya kita menciptakan kebiasaan positif, hal-hal yang baik? Silakan. Pentingnya menciptakan suasana positif agar lingkungan belajar itu dapat terkontrol dengan baik, bukan hanya guru tetapi siswa juga. Itu yang pertama. Terus yang kedua, dengan menciptakan suasana positif, mungkin karakter-karakter yang malas atau malas atau tidak mau peduli, itu mungkin akan berubah karena kita saling berkolaborasi antara peserta didik dengan guru. Itu saja untuk sementara. Terima kasih, Ibu Guru hebat, Ibu Email, luar biasa. Dengan kita menciptakan budaya positif, hal penting yang kita lakukan adalah berkolaborasi, menciptakan kenyamanan supaya pembelajaran yang berpusat pada murid dapat berjalan dengan baik. Oke, dan ini aturannya bahwa untuk menciptakan budaya positif itu sudah tertuang dalam undang-undang. Itu pasal 12. Yaitu pendidikan yang terjadi harus interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk aktif. Kemudian kita masuk ke teori-teori selanjutnya, psikiater dan pendidik William Glasser dalam teori kontrol, ya, kontrol beberapa mekanisme tentang makna kontrol. Ilustrasi guru mengontrol murid. Ini dia melakukan beberapa riset, tetapi belum teruji. Tapi dia menyampaikan pendidikan membuktikan ini bahwa ilustrasi guru mengontrol murid. Kemudian yang kedua, ilustrasi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilustrasi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang keempat, ilustrasi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, itu dari William Glasser dalam teorinya. Kemudian masuk ke bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Ini menurut Stephen
Kofoi. Bila kita ingin membuat kemajuan sedikit demi sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman, dan menjelaskan aspek-aspek tertentu tentang realita. Di sini ya dari kutipan stimulus respon yang ditetapkan oleh Stephen Kofoi ini menyatakan bahwa sesuatu berasal atau berawal dari pribadi. Kita mengubah orang lain, tetapi yang terpenting sesuatu harus berasal dari diri kita sendiri. Seperti itu. Kemudian perbedaan stimulus respon dan teori kontrol. Ya, ini saya tidak menuliskan dalam bentuk tabel. Saya copy seperti ini. Ya, stimulus respon, teori kontrol. Di sini stimulus respon, dia menyatakan bahwa realitas hubungan kita sama. Ya, kemudian teori kontrol, dia menyatakan realita kebutuhan kita berbeda. Setiap manusia berbeda tentang kebutuhannya. Kemudian semua orang, ini masih berkaitan dengan stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama tentang dunia keadaan pendidikan. Tetapi masuk ke teori kontrol mengatakan bahwa setiap orang memiliki pandangan berbeda. Perbedaan antara stimulus kontrol berikut. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya, itu stimulus respon. Tetapi masuk ke teori kontrol mengatakan bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita berusaha bagaimana kita mendekatkan diri, memahami orang supaya bisa mengenal lebih jauh apa dan bagaimana karakter orang tersebut. Kemudian masih di teori kontrol ya, dengan pandangan banyak sekali di sini ya. Saya hanya memberikan beberapa contoh seperti itu. Oke Bapak Ibu, kita lanjut. Makna disiplin. Ya. Makna disiplin. Tujuan dari disiplin positif di sini ya adalah menanamkan motivasi pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak pada jangka yang panjang, motivasi yang terpengaruh pada hukum dan tidak terpengaruh pada hukum atau hadiah. Jadi motivasi yang mendorong mereka supaya berubah dari dalam diri, tidak terpengaruh dengan motivasi eksternal, motivasi yang masuk dari luar, berupa imbalan, reward atau hadiah, dan juga hukuman. Seperti itu. Pandangan Ki Hajar Dewantara tentang disiplin. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-discipline, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-discipline, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah yang harus ada di dalam suasana yang merdeka. Artinya begini Bapak Ibu, pemikiran Ki Hajar Dewantara seperti tadi saya menguraikan bahwa seorang murid ibaratnya seperti tanaman, ya, ibaratnya seperti tanaman, dia bertumbuh dengan kodratnya. Di sini kodrat ada dua, kodrat alam dan kodrat zaman. Alam terbawa dan lahir, zaman dengan perkembangan, pengaruh lingkungan sekitarnya. Itu. Tetapi
dalam kebebasan kemerdekaan pendidikan tidak terlepas. Ya, dia bisa mengatur dirinya, tetapi kalau memang tidak bisa, harus ada lembaga atau orang lain yang bisa menertibkan dirinya. Di sini contohnya seperti dalam lembaga sekolah. Ya. Kan dia tidak mampu lagi, jadi kita di sini peran kita ganda sebagai pendidik dan pembimbing. Bagaimana menuntun, mengarahkan, memberi dorongan. Tugas kita hanya menuntun, memberi dorongan, motivasi. Tidak bisa merubah kodrat dari anak itu sendiri. Kalau dia punya potensi di bidang itu, kita harus mendukung. Tidak bisa memaksakan untuk mengikuti kemauan yang kita inginkan. Ya, itu menurut pandangan Ki Hajar Dewata di modul 1.1. Jadi ini berkaitan. Modul 1.4 ini rangkuman dari modul 1.1 pemahaman filosofi Ki Hajar Dewata, kemudian berkaitan dengan nilai dan peran guru pendidik, visi guru, dan juga terakhir ini budaya positif. Nilai-nilai kebajikan universal. Ya, menurut pandangan KHD dan Diana Glasen mengartikan bahwa disiplin sebagai bentuk kontrol diri agar mencapai tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Ya. Nilai kebajikan universal tersebut berupa nilai yang disepakati lepas dari suku bangsa, bahasa, agama maupun latar belakang. Ya, ini masuk tercakup dalam profil pelajar Pancasila P5. Oke, sekarang kita lihat nilai yang termasuk dalam nilai kebajikan universal tadi. Ini nilai-nilai kebajikan. Peduli, ya, rajin, integritas, rasa hormat, seperti tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepser tadi. Kita harus membiasakan anak dengan senyum, salam sapa, kebiasaan yang baik. Ya. Kemudian keterus-terangan, berarti dia melatih untuk jujur, keberanian, kebahagiaan, tanggung jawab, kebersihan, kesantunan, keadilan, pengabdian, komitmen, kreatif, baik hati, bijaksana, ya, sampai dengan lurus hati. Ya, dia tidak belok-belok. Artinya dia apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, itu sudah yang diungkapkan. Seperti itu, lurus hati. Berikut teori motivasi, hukum, dan penghargaan. Kita lihat yang pertama, teori motivasi. Ya. 3 motivasi perilaku manusia, Glasen dalam bukunya itu menyatakan 3 motivasi perilaku manusia. Ya, motivasi perilaku manusia yang sampai mendorong dia dapat berbuat sesuatu. Itu ada 3. Yaitu yang pertama, usaha untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau reward atau hadiah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Jadi dari 3 motivasi ini kita berharap dalam dunia pendidikan lembaga kita menerapkan motivasi yang ketiga. Itu motivasi intrinsik, internal dari dalam diri. Itu dia ingin menghargai dirinya, dan tujuannya kalau dia melaksanakan kegiatan sesuatu dengan kesadaran penuh seperti tidak terlambat, mengerjakan tugas, menghormati guru, menghormati teman, bekerja sama, itu berarti sudah, itu dengan kesadaran penuh, berarti sudah ada motivasi intrinsik dari dalam diri. Tujuan dari dia menimbulkan motivasi intrinsik itu untuk dia menghargai dirinya sendiri. Menghargai dirinya sendiri dengan melakukan nilai-nilai kebajikan seperti itu. Hukuman dan penghargaan, ya. Nah, di sini ada Bapak Ibu, ada kasus, ya. Ini baru kita memilah dari kasus yang ada ini termasuk hukuman atau penghargaan. Saya bacakan, ya. Bapak Ibu ngantuk kah? Iya. Baik. Ini saya bacakan, tenang, lagi beberapa slide saja, nanti kita habis.
tentang yang terakhir itu penting sekali untuk bagaimana kita membimbing anak. Pasti lebih tertarik. Ada restitusi segitiga restitusi. Ya. Baik, IPA kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno menanyakan pertanyaan kepada IPA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA dan yang tergagap dan malu luar biasa. Dan malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Bagaimana reaksi kita? Sekarang saya berikan pertanyaan kepada Bapak Ibu. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Mengapa? Ya, dia tidak bisa, dia pada saat dijelaskan, ini pelajaran matematika ya, abad yang bolong, dijelaskan dia mencoret-coret bukunya, kemudian pada saat ditanya oleh Pak Seno, dia kaget dan menjatuhkan buku-bukunya. Dia tergagap, tidak bisa menjawab, akhirnya ditertawakan oleh teman-temannya. Kemudian Pak Seno menyuruh ke depan kelas, memegang ujung hidungnya di depan kelas. Kelas semakin gaduh, bagaimana? Jawaban atas pertanyaan tadi, reaksi Bapak Ibu. Bisa Pak Reno? Matematika, guru matematika langsung. Baik, karena gurunya Pak Seno, maka mirip-mirip dengan saya, Pak Reno. Oleh karena itu saya menjawab atas kasus yang dihadapi oleh IPA. Menurut saya yang dibuat oleh Pak Seno itu adalah merupakan sebuah hukuman bagi siswa yang mempunyai kekurangan. Seharusnya diberikan pilihan kedua, yakni dengan mengajaknya untuk bersama-sama siswa melihat kembali soal yang diberikan. Apabila masih juga dia belum paham, maka tugasnya Pak Seno adalah membimbing, mendampingi siswa tersebut, bukan memberikan hukuman. Karena itu sama dengan menjatuhkan dia punya mental saat berada dalam kelas. Terima kasih. Terima kasih Pak Reno. Kebetulan Pak Reno ini guru matematika juga, jadi dia memahami betul pelajaran matematika dan reaksi dari peserta didik atau murid. Ya, benar Pak Reno, ya, hebat atas jawabannya. Dan saya rasa Pak sudah menjalankan pembelajaran berdiferensiasi. Kalau melihat kebutuhan anak seperti itu, kita guru bagaimana responnya? Mencari cara untuk memenuhi kebutuhan belajar dari murid tersebut. Ya, bukan menjatuhkannya atau memukul mental, membuat anak semakin down sehingga hilang motivasi belajarnya. Seperti itu. Ya, terima kasih Pak Reno atas jawabannya. Ya, jadi Pak Reno mengatakan bahwa dia akan mengganti soal kemudian membimbingnya secara pelan. Baik, terima kasih. Jadi menurut Ibu Mel, tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Tadi jawaban dari Pak Reno, sekarang Ibu Ina. Baik, sudah itu ada dua pertanyaan. Jadi saya jawab dulu pertanyaan yang pertama. Apakah Anda setuju? Kalau secara pribadi saya tidak setuju. Karena memang matematika itu memang banyak anak yang dalam item pertama itu dikatakan bahwa IPA kurang menguasai. Jadi paling kurang kalau saat IPA-nya tidak konsentrasi dan tidak sengaja saat ditegur itu tasnya jatuh dan suruh IPA maju untuk menunjukkan hidungnya. Itu kan secara pribadi itu kan menjatuhkan rasa percaya diri IPA. Jadi dia malu, apalagi disuruh
menunjukkan hidungnya. Jadi saya tidak setuju. Paling kurang langkah pertama itu dia tegur. Tegur Diva, jadi tolong perhatikan nih Bapak, ini penting untuk masa depan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau secara pribadi itu lebih ke hukuman. Lebih ke hukuman karena dengan secara langsung dia menyuruh Diva itu untuk maju ke depan dan menunjukkan hidungnya. Itu secara pribadi itu merupakan hukuman. Jadi mungkin secara pribadi saya hukuman itu mungkin lebih ke arah yang lain, jangan menunjukkan hidung. Itu kan secara pribadi Diva itu juga malu nanti, apalagi ditertawakan teman-teman. Jadi paling kurang itu tegur dulu. Baru diberikan bimbingan atau yang lain. Terima kasih Ibunya jawabannya. Baik, berarti dari tolong Pak Reno atau Pak Tino, berarti dari pernyataan Ibu Email dengan Pak Reno sama ya, itu bentuk hukuman. Ya, nanti sebentar kita lihat apakah hukuman itu diperbolehkan atau tidak di dalam kurikulum Merdeka ini. Baik. Bisa dengan cara yang lain, yang lebih bijaksana supaya anak bisa memahami pelajaran. Oke, jadi tindakan Pak Seno tidak dibenarkan ya, dia memberikan hukuman dan memukul mental. Anak semakin tidak percaya diri. Oke, lanjut. Ya, ini saya hanya banyak sekali perbedaan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ya, tetapi saya ambil dua saja. Ya, Bapak Ibu saya tampilkan yang ini saja. Sangat banyak. Ya. Perbedaannya hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kemudian konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Restitusi merupakan suatu pilihan. Kemudian yang kedua, perbedaan kedua, hukuman tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu lama. Dia akan kejam dan buruk. Ya, ini bukti real, contoh real. Kalau kita memberikan hukuman terlalu berlebihan, anak, ya dia akan merekam segala yang kita lakukan. Ya, memori ingatnya akan terus teringat bagaimana kita memberikan hukuman yang terlalu berat. Seperti itu. Kemudian tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu pendek, ya. Ya, konsekuensi. Artinya begini Bapak Ibu, kita memberi teguran, ini konsekuensi. Kita memberi teguran, ya. Nanti contoh, engkau tidak mengerjakan PR, sebentar istirahat tidak boleh keluar. Engkau harus di dalam kelas 10 menit mengerjakan PR, habis itu baru boleh keluar. Entah berapa menit yang kau pergunakan waktu tersebut. Itu contoh dari konsekuensi. Tapi ibu tidak bertahan lama. Kenapa tidak bertahan lama? Dia hanya takut sebentar saja. Mungkin besok dia akan berbuat lagi. Nah, itu contoh dari konsekuensi. Nah, jadi itu tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu yang pendek. Kemudian menguatkan untuk murid untuk jangka panjang. Nah, ini restitusi ya. Nanti sebentar kita lihat. Saya belum tampilkan restitusi itu. Itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk dia mengakui kesalahannya, menyadari kesalahannya, dan merubah, mencari jalan keluar. Itu restitusi. Jadi dia lebih muncul ke kesadaran intrinsik dari dalam diri. Oke, lanjut. Hukuman atau konsekuensi. Nah, ini disuruh lari keliling lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir. Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Ya, ini contoh-contoh ya. Saya baca kalau ibu bisa toh? Bisa supaya kita lebih paham ini masuk ke hukuman atau konsekuensi. Karena dia beda tipis antara hukuman dan konsekuensi. Nah, membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Sekali yang pertama tadi membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Nah, itu masuk hukum atau konsekuensi? Konsekuensi ya? Konsekuensi. Oke. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Ya, kemudian mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret.
mengganti ya, benar. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman. Benar. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu ya, kaki sebelah karena tidak bisa menjawab pertanyaannya. Hukuman, ya benar. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Konsekuensi, ya. Itu, tapi kita sudah tahu bedakan hukuman dan konsekuensi. Terima kasih Bapak Ibu. Lanjut. Nah, ini masuk ke restitusi. Ya, lagi sedikit saja, sudah habis. Ini restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka dapat kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi masih dalam proses tadi 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi karakter yang lebih kuat. Ini masih dalam proses tadi 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang lain, seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ya. Ciri-ciri restitusi, ya, dengan program lain. Ini restitusi bukan untuk menebus kesalahan, tetapi belajar dari kesalahan. Ini masuk pembelajaran 4 di KSSN, dan kita pakai restitusi. Kemudian restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Fokus pada karakter, ya, kita berubah supaya dia dapat kembali menjadi baik. Restitusi fokus pada solusi. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang membuat salah untuk kembali kepada kelompoknya. Oke, lanjut. Oke, jadi restitusi saling mengait antara keyakinan dan peraturan kelas. Sekarang pertanyaan saya, mengapa harus keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Kemarin saya sudah jadi wali kelas dari kelas ke kelas, ya, mencari wali kelas untuk membuat keyakinan kesepakatan kelas atau aturan kelas. Dan kebanyakan sebagian guru sudah menjalankan tentang kesepakatan kelas. Kemudian ini sudah jadi. Apa yang harus dibuat? Dari kesepakatan kelas kita harus membuat menjadi keyakinan kelas. Bagaimana itu? Ya, ciri-ciri keyakinan kelas. Ya, harus ada keyakinan universal seperti dimensi elemen yang terdapat pada profil pelajar Pancasila. Kemudian keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Contoh, ya, contoh di sini. Jadi keyakinan kesepakatan kelas, kita memberi kesempatan kepada siswa untuk membuat kesepakatan kelas, menerima usul saran gagasan mereka. Contoh yang pertama, tidak boleh terlambat kata guru atau murid. Yang kedua, harus menghormati guru. Baik, dan poin ini yang pertama tidak boleh terlambat. Berarti kita merubah keyakinan kelas menjadi tertib waktu. Tidak ada kata negatif. Kemudian harus menghormati guru dan teman. Nah, kita merubah keyakinan menjadi guru dan murid saling menyayangi. Seperti itu. Bisa menimbulkan motivasi intrinsik. Oke, lanjut. 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, kita harus ingat ini. Banyak sekali siswa-siswa kita melakukan permasalahan, ada masalah dan kita mencari solusi tanpa memikirkan kebutuhan dasar dari mereka itu. Mereka mau diperhatikan atau membutuhkan kebebasan atau membutuhkan penguasaan, seperti itu. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Ya.
makan minum, sandang pangan itu masuk kebutuhan bertahan hidup. Kasih sayang dan rasa diterima. Ya, kita guru wajib tahu kasih sayang dan rasa diterima. Ya. Kadang murid-murid di dalam kelas dia mencari perhatian, tetapi kita marah, bentak, tidak mengetahui sadar. Oh, kita harus baca bahwa anak ini dia membutuhkan perhatian, tapi kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan, ya, penguasaan. Kita harus mengapresiasi jenis apa pekerjaan dari murid tersebut. Kata salah benar, semua baik adanya. Kita memberikan apresiasi. Kemudian kebebasan, kebutuhan atas pilihan. Kadang apa yang kita jelaskan mereka tidak mau, ya, mereka tidak mau. Ya begini-begini saja penjelasannya, sama kita menyanyi, ya. Oke, diberi bahasa seperti itu. Kemudian kesenangan, ya. Kadang anak-anak lebih cenderung kepada kesenangan pribadi, hobi, ibu. Kita praktek ya, elaborita. Baik, ini sesuai dengan kesenangan, bakat minat. Oke, kita kelabor. Tapi kita sudah mengetahui kebutuhan dari siswa. Oke, lanjut. Kasus, ya. Nah, ini kasus ini real ini. Ya, kasus-kasus ini saya ambil dari LMS, ya, tidak serta-merta saya mengambil sendiri. Kasus ini dari Kemendikbudristek yang saya katakan dari tadi. Ini Pak Sulfikar. Ini adalah kepala sekolah yang baru ditugaskan di SMP Bina Generasi Muda. Sedang kedatangannya di sekolah itu, dia mencoba menyesuaikan diri dengan lingkungan di sekolah tersebut. Sebagian besar guru dapat menerima kehadiran Pak tersebut. Namun ada beberapa guru yang bereaksi negatif. Ya, singkat saja, ada kemungkinan jawaban yang diberikan oleh Pak Malik. Identifikasi kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Pak Malik jika respon seperti di bawah ini, seperti ini responnya. Ya, responnya, iseng saja sih aku sebenarnya. Aku senang melihat website baru itu kebingungan kalau bertanya-tanya terus dirapkan. Nah, itu kebutuhan apa itu? Sekarang, iseng-iseng saja sih aku sebenarnya. Aku senang lihat website baru itu kebingungan. Biar aku tanya terus, supaya bingung. Ini merupakan kebutuhan kesenangan dari orang yang bertanya tadi, seperti itu. Kemudian, ada satu contoh lagi. Ya biar dia kenal sama aku dan aku ingin nantinya bisa dekat sama dia dan kerja bersama-sama dengan Pak tersebut. Kayaknya orangnya baik deh. Nah, ini kebutuhan akan cinta dan kasih, seperti itu. Kebutuhan ini bukan hanya anak murid, tapi kita guru juga, ya, mempunyai kebutuhan dasar manusia. Menurut. Oke, restitusi 5 posisi kontrol. Ini ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, mengajar. Ya, restitusi 5 posisi kontrol ini penghukum. Berarti dia ini ada penjelasannya, kita lihat ya. Ini pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, mengajar. Ada dengan pertanyaan jenis ini. Simulasinya, penghukum. Seorang hukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi ungkapan seorang guru kepada murid seperti ini. Ini jenis penghukum ya. Kita guru bertindak sebagai penghukum. Jenisnya seperti ini. Yang kita ungkapkan. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Sebelum datang terlambat. Kapan bisa kamu datang tepat waktu? Nah, ini jenis pertanyaan penghukum. Kita guru jenis pertanyaan penghukum kepada siswa. Nah, seperti ini. Tapi kita harus introspeksi diri ya. Apakah kita seperti itu? Oke. Berikut. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Nada suara memelas, haus, sedih, pasal tubuh merapat pada anak, lesu. Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kenapa kamu terlambat? Itu membuat merasa bersalah, Jadi dia akan merasa dia aja terus. Apa yang saya lakukan seperti ini dampaknya kepada
Ini posisi kita sebagai teman ya dengan murid. Ayo adik, ayolah. Bagaimana sih kamu kemarin kamu sudah percaya kepada ibu, hari ini tidak terlambat lagi. Bagaimana nanti tanggapan dari kepala sekolah tentang ibu? Nah, itu teman. Dia kayak memelas ya, meminta adik untuk memahami dia. Karena takut ada atasannya seperti itu. Ini teman. Oke, berikut lanjut ya, ibu. Oke, pemantau. Ini ada surat datang bahasa tubuh yang formal. Nah, ini guru. Adi, tahu jam berapa kita mulai? Nah, jam Adi, tahu Pak. Jadi ada formal ya, sedikit formal, lugas. Nah, ada jarak antara guru dengan siswa, murid. Manajer, ini yang sangat diharapkan. Posisi sebagai manajer. Jadi ada surat tulis, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid, guru. Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah? Ini akan menunjukkan kesadaran dari Adi bahwa benar-benar dia melakukan kesalahan manajer ya. Dia lebih bijaksana. Nanti ada sebentar kita lihat di segitiga responsi. Kami sudah mendaftarkannya, sudah mengirimkannya dalam video ya. Kemarin berapa murid yang saya melihat kasusnya. Oke, berikut restitusi, segitiga restitusi. Baik, di sini saya tidak menuliskan penjelasan, tetapi saya menceritakan. Ini yang terakhir ya, Bapak Ibu. Ini slide terakhir. Ya. Slide terakhir, restitusi, segitiga restitusi ini. Pada saat anak melakukan kesalahan, seperti pada minggu lalu, saya mendapat kasus di kelas 7C, 7C. Dia sementara makan dalam kelas. Saya melihat. Kemudian di buku kasus juga ada temannya sudah menulis. Oke, saya mendekati dia, ini sebentar kata ibu. Oke, kalau kesalahnya. Kemudian sudah sampai ke labor, saya bertanya. Di sini Bapak Ibu kita menekankan bahwa kita menggunakan sebagai manajer, jangan sebagai penghukum, sebagai teman, sebagai pemantau, itu jangan. Kita menggunakan sebagai manajer, karena posisi manajer sudah komplit menumbuhkan kesadaran intrinsik. Jadi pada saat kami berdua empat mata, saya bertanya. Oke, terima kasih. Oke, Pak sudah mengetahui, kita belum mengetahui aplikasi ini. Tahu Bu, itu jawab. Tahu Bu, kenapa? Karena saya makan dalam kelas. Oke, baik. Makan dalam kelas itu satu kebutuhan. Kita semua pasti membutuhkan makan. Sekarang, tapi orang harus tahu bahwa ini di sini ada aturannya. Tempat di mana harus kita posisikan untuk makan dan melakukan sedekah di atas kita. Baik Ibu, saya bersalah Bu. Sekarang langkah terakhir itu menanyakan keyakinan, ya, menanyakan keyakinan itu. Saya bertanya, kenapa Ibu? Keyakinan yang sudah Ibu berikan di kelas, bagaimana? Apa yang harus Ibu lakukan? Soal Ibu, saya harus paginya saya harus makan sarapan supaya saya bisa beraktivitas dan pelajaran dengan baik. Baik. Oh ya, Bapak Ibu, di sini ada kesalahan pendidikan ya. Mesti ada identitas. Validasi yang kedua itu memvalidasi masalah. Yang kedua, memvalidasi masalah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi pertama kita stabilkan dulu keadaan. Ini bisa datang dari guru BPK dan juga kita semua masuk balik kelas. Pertama kita harus menstabilkan identitas, ya, supaya dia bisa menuangkan apa yang sudah dilakukan. Nah, itu kasus yang pertama. Kasus yang kedua, saya menemukan di kelas 7 banyak kasus, tapi saya mengangkat 2 di sini karena ini yang saya ingat betul. Itu cicak kelas 7A. Sementara pelajaran kita dia menggunakan HP. Oke, saya mendekati jeda atau menghadap ini. Oke.
Dilapor, saya bertanya, kan? Engkau kan sudah tahu, kenapa memanggil engkau? Tahu kenapa? Kalau saya main HP dalam pelajaranmu, oke. Baik, sekarang saya masih bertanya lagi, masih masa depan. Main HP itu suatu kebutuhan, mungkin engkau memberikan kesenangan. Tidak apa-apa, ibu juga sering seperti itu. Kita harus mengakui itu, ibu juga sering seperti itu, main HP. Nah, sekarang saya bertanya lagi, kenapa jika main HP? Ibu saya menghitung dalam angka yang berbagai angka yang besar, karena dia tidak bisa. Oh ini validasi masalah. Kita sudah mengetahui masalahnya, dia tidak bisa menghitung angka besar. Karena waktu itu kami pengukuran, materi tempat pengukuran, jangka jarak kilometer 10. Oke baik. Oh Ovi, jika tidak bisa menghitung secara manual. Alangkah baiknya jika menghitung secara manual supaya mengetahui tahapan-tahapan supaya lebih paham. Nah, itu saran dari saya. Kemudian menanyakan keyakinan. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Nah, saya tidak boleh main HP Bu kecuali ada kesepakatan dari guru mata pelajaran dan wali kelas. Oke, itu fungsi dari keyakinan kelas. Makanya keyakinan kelas harus kita buat supaya menunjukkan kesadaran mereka. Kalau mereka melanggar berarti ya itu sudah bukan konsekuensi ya teman-teman, tidak boleh diberi hukuman ya, karena itu aturan dari mereka yang membuat, mereka yang menjalankan. Hanya kesadaran, kita memberikan kesadaran. Kemudian pada kegiatan kami Zoom meeting, kami sempat berdiskusi dengan teman-teman bagaimana kalau sudah tahap manajer juga siswa tidak berubah. Kita melakukan tahapan-tahapan seperti menstabilkan identitas, validasi masalah, kemudian menanyakan keyakinan, dan tidak bisa. Apa yang harus kita lakukan? Itu dari provinsi, itu dia mengatakan bahwa kita berperan sebagai pemantau, tapi tidak boleh berhukuman. Berarti waktu ibu kita memantau, melihat, mengarahkan mereka menuntun. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu kita memenuhi kebutuhan belajar anak. Tahapan-tahapan kita harus tahu. Yang pertama, ya, selain keyakinan kelas, kita membaca keyakinan kelas. Langkah pertama kita harus, bukan kita membedakan anak pintar, bodoh dengan yang sangat tidak. Di sini sering saya lakukan dan juga sering dari semua teman bahwa langkah pertama pembelajaran itu kita harus memberikan kritis awal. Kemudian dari itu kita, kita sudah tahu jawaban dari teman. 5 pertanyaan, ya 2 orang yang jawab benar, 3 salah, berarti dia satu kelompok. Kemudian berikut 3 orang yang jawab benar, 2 orang yang jawab salah, satu kelompok. Kemudian 4 orang yang jawab benar, 1 orang yang jawab salah, satu kelompok. Dari ketiga ini kita memberikan suatu bervariasi. Seperti itu, meletakkan anak berdasarkan kemampuan belajar dari murid. Itu biasakan di pembelajaran diferensiasi. Oke, ini saja Bapak Ibu apa yang saya bagikan untuk kita semua. Mungkin ada pertanyaan, silakan saya minta. Kalau Ibu saran masih di ya. Kita lagi 5 menit pertanyaan berkaitan dengan segitiga institusi. Kami juga tidak menciptakan jawaban atau pemahaman sendiri, semua sudah ada struktur di dalam. Apa yang kami buat itu sudah melakukan melalui kajian yang sudah dilakukan oleh Kemendikbudristek. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu, kalau kita menghadapi masalah, gunakanlah segitiga institusi. Pertama, sadarkan identitas. Kedua, validasi masalah, masuk ke masalahnya. Kemudian menanyakan keyakinan. Kemudian memberi kesempatan pada anak untuk dia mencari solusi sendiri. Tapi dia sudah paham tentang keyakinannya. Seperti itu. Baik, bagaimana? Sudah ngantuk? Pas? Oke ya. Kita sudah 40 menit ya? Oke. Baik.
dari CGP di angkatan-angkatan berikut. Supaya dengan langsung ke sini kita mempunyai pemikiran yang sama, ya, sepaham, mulai dari pra-guru, ya, menjadi guru yang seutuhnya, sampai dengan yang terakhir, ya, masih berjajakan. Kami masih sampai di modul sekian, ya, masih di sini. Oke, Ibu Nona mungkin silakan. Oke, gimana? Dan kesempatan yang diberikan, kalau bisa dari halaman yang ada bahasa tubuh. Oh iya. Pasal dulu ya, mana aja? Pemantau. Nada suaranya itu ramah, akrab, bercanda, bahasa tubuhnya melompat pada murid. Ini yang menjadi pertanyaan saya. Di sini kalau guru kan ada laki-laki dan perempuan. Bagaimana kalau para guru itu merasakan pada murid perempuan? Dan sekarang kan SMP itu kan istilahnya umur-umur belasan. Jadi paling kurang nanti kan ada 3 ya. Dan juga kalau ada SMA kan pasti ada murid para guru sama siswa SMA-nya yang berumur belasan tahun. Kalau di sini merasa pada murid dan juga 3 tahun. Terus nada suaranya halus, terus mau tidak tahu karakter kita orang tua. Jadi kayaknya kalau dengan halus atau sepertinya mereka mau ikut atau tapi pelan-pelan kita coba. Karena kalau di sini kita dengan halus harus kalau orang kan ketawa, menganggap kita lemah. Mungkin ada dan yang lain Baik, terima kasih Imer, sangat memahami penjelasan dari tadi. Ini posisi kita sebagai penghukum, ini tinggal kita sudah melakukan, tapi sebenarnya kita tidak menyadari bahwa apa yang saya lakukan ini sebagai seorang teman. Ya. Itu refleks kita. Kadang pundak saja di pundak, kamu kenapa seperti ini? Kadang mungkin terlalu merasa bahwa anak ini banyak sekali melakukan kesalahan. Mungkin pendekatan kita seperti itu sebagai teman, dia bisa berubah. Ya. Kalau istilah merampak pada masa tubuh tadi, nah itu kan budaya kita guru ya. Sudah tidak serta-merta kita mengartikannya secara negatif. Oke. Baik, mungkin yang lain dari teman-teman. Oke, Pak. Sekarang saya bisa bertanya kepada Ibu Nona, mungkin selama ini bisa menjadi penghukum, pemantau, manajer atau teman? Penghukum dan teman, ya sering kita gunakan. Tapi harus ya, bagi Bapak di tempat ini saya mengimbau supaya kita lebih menggunakan sebagai posisi manajer. Nah, manajer. Seperti tahapan-tahapan tadi. Nah, banyak sekali cara-cara di sini di modul ini tadi kami bisa membagikannya ya, secara bebas. Ya. Itu masih dalam proses pendidikan tidak bisa membagikan modul-modul ini. Jadi seperti tadi yang pernah saya lakukan, pendekatan kita sebagai manajer itu apa tadi? Tahapan-tahapan tadi menstabilkan identitas, kemudian validasi masalah, kemudian menanyakan keyakinan. Itu 3 tahap selidiki restitusi. Pakai masih ada teman-teman? Tidak ada lagi? Mungkin saya berebat yang lain. Ini Bu Baris. Oke, silakan. Berbagi sedikit. Terima kasih. Tentang mata adat ini dari kita. Yes. Restitusi. Tadi ada penjelasan dari Ibu tadi. Sebenarnya ini mungkin kita harus merefleksi diri dari bentuk pendekatan kita ke anak sebagai penghukum, apalagi kita sebagai teman.
panjang. Nah, ketika ibu mereka ikut kegiatan ini, adakah solusi-solusi? Terima kasih Ibu, pertanyaan luar biasa. Maaf. Ya, terima kasih Ibu. Nah, ini seperti yang sudah dijelaskan tadi, itu pernyataan dari instruktur dari waktu itu instruktur dari Manado, ya, yang mengatakan bahwa kalau tahap manajer sudah tidak bisa diarah, tidak berubah, kita kembali ke pemantau, posisi pemantau, tapi tanpa memberi hukuman. Itu, tanpa memberi hukuman. Istilahnya begini, Ibu, pendidikan, ya. Kalau kita bersati bahwa tugas kita sebagai guru menurut filosofi KHD, kita menghamba kepada anak, menuntut, mendidik, mengarahkan anak dari yang tidak tahu tidak tahu. Kemudian muncul chemistry, ya, sampai dengan ada rasa kebersamaan, kedalaman, ya, kedalaman, sehingga tidak ada jarak, ya, tidak jarak, sehingga apapun yang dia lakukan, apapun yang dia buat, tidak takut lagi. Maksudnya tidak ada rahasia. Dia akan mengungkapkan, menceritakan, ya, karena ada chemistry, ya, kedalaman. Jadi itu kan, ya, pertama awal-awal juga saya ini akan bagaimana sampai dengan mengapa kepada anak. Ya, tapi itu sudah pelan-pelan itu tugas kita sebagai seorang guru. Tidak bisa berapa program anak tersebut. Si A menjadi si B, si B menjadi si D. Ya, terus kita yang mendidik, yang menuntut, membina, mengarahkan. Ya. Seperti posisi kita, ya, filosofi KHD di depan, tengah, dan belakang. Depan bercontoh, tengah bersama-sama bergerak menjadi teman, di belakang memberi dorongan atau motivasi. Ya, itu jawaban dari saya. Oke, ada lagi yang lain? Sudah pas? Oke, terima kasih. Nah, kalau sudah pas, berarti terima kasih sekali Bapak Ibu sudah sampai saat ini, sampai detik ini sudah masa begini masih bertahan di aula SMP kita. Pesan harapan saya semoga kita semua menjadi CGP hebat, ya, bukan CGP tapi guru penggerak yang hebat yang ada untuk memajukan SMP Negeri 1 kita. Dari tempat ini saya Ibu Asanita, wali kotanya, mengucapkan banyak terima kasih. Salah kata mohon dimaafkan, ya. Semoga kita dapat berjumpa di lain kesempatan. Sekian dan terima kasih.